Hello everyone, welcome back again. So, kali ini gua akan bahas tentang perkembangan Pi Network. Dan ini merupakan sentimen negatif jika tim ataupun developers Pi Network tidak melakukan sesuatu, maka kondisi Pi Network akan semakin memburuk. Dan kini sudah terbukti bahwa Pi Network telah masif mengalami penurunan lebih dari 55% dalam 30 hari terakhir. Oke, sebelumnya gua buat disclaimer, gua tidak bermaksud untuk menyebarkan berita FUD tentang Pi Network. Tetapi gue hanya sekedar menganalisa berdasarkan fakta dari Pi Network. Dan dalam video ini, gue akan bahas 3 faktor kunci. Pertama, gue akan membahas secara technical analysis. Kedua, gue akan membahas tentang berita FUD Pi Network yang gagal terdaftar di dalam bursa Binance. Kemudian yang terakhir, gue akan membahas tentang inflasi Pi Network. Jadi silahkan kalian tonton video ini sampai selesai. Oke, sebelumnya kita akan bahas secara singkat tentang market cryptocurrency. Menjelang hari weekend, total market cap secara gabungan telah terjadi penurunan di atas 3%. Dan saat ini, total market cap secara gabungan hanya berada di angka 2,79 triliun US dollar. Kemudian melihat Bitcoin, hari ini sedang terjadi penurunan di atas 2%. Kemudian ada Ethereum mengalami penurunan di atas 5%, which is hampir di 6%. Berikutnya ada XRP mengalami penurunan di atas 6%, BNB hampir 1%. Solana di atas 5%, Dogecoin di atas 7%, dan juga beberapa altcoins hampir secara keseluruhan sedang terjadi penurunan. Oke, pertama kita akan bahas secara technical analysis dari prospek Pi Network. Dan saat ini, Pi Network sedang diperdagangkan di kisaran harga 0,8307 US dollar, dengan mengalami penurunan sekitar 1,46%. Dan ini merupakan penurunan yang wajar karena sekelas Bitcoin, Ethereum, Solana, BNB, dan juga top 10 altcoins juga sedang terjadi penurunan lebih dari 2%. Dan bahkan ada yang sedang terjadi penurunan lebih dari 7%. Dan dengan Pi Network hanya memiliki market cap sekitar 5,6 billion US dollar, mengakibatkan kemunduran dari sisi peringkat, karena saat ini Pi Network berada di peringkat ke-25 berdasarkan market cap. Berikutnya kita akan bahas secara singkat tentang technical analysis dalam pergerakan harga Pi Network. Jadi saat ini, Pi Network masih berada di dalam zona bearish trend, dengan sebuah pola yang terjadi lower high, lower low. Dan kita juga bisa melihat setelah Pi Network terjadi kenaikan ataupun all-time high di kisaran harga 2,9 hingga 3 US dollar. Dan sejak itulah pergerakan harga Pi Network telah masif mengalami penurunan, sehingga telah terjadi pola lower high, lower low. Jadi kalian bisa melihat bahwa di sini telah terjadi lower low, lower high, lower low, lower high, dan juga lower low. Dan jika seandainya Pi Network tidak mampu mempertahankan dari area support sebelumnya, maka Pi Network akan terus melanjutkan penurunan. Oke, di sini gua akan gambarkan dari garis support paling kuat Pi Network. Nah, jadi untuk garis yang berwarna merah, ini merupakan area support paling kuat Pi Network. Jika seandainya setelah mencapai garis support, Pi Network tidak mampu recovery, atau malah menjebol area support tersebut, maka Pi Network masih memiliki potensi akan terus melanjutkan penurunan. Dan itu merupakan sebuah area yang sangat krusial. Dan meskipun dalam 1 hari terakhir, Pi Network hanya mengalami penurunan sekitar 1,45%. Namun dalam 7 hari terakhir, Pi Network telah mengalami penurunan lebih dari 8%. Dan bahkan dalam 1 bulan terakhir, Pi Network telah mengalami penurunan hampir 60%. Nah, jadi lebih kurangnya seperti itulah sedikit gambaran singkat tentang technical analysis dalam pergerakan harga Pi Network. Berikutnya kita akan bahas tentang Pi Network yang telah gagal di listing oleh bursa Binance. Dan tentu ini merupakan sentimen negatif, mungkin juga ini merupakan faktor kunci, sehingga Pi Network telah terjadi penurunan. Jadi menurut media Indodax.com, Pi Network telah dikeluarkan dari Binance listing dan ada apa? Nah, jadi komunitas kripto telah dikejutkan dengan keputusan Binance yang tidak memasukkan Pi Network dalam daftar listing terbaru mereka. Padahal voting community menunjukkan dukungan besar untuk Pi Network agar masuk ke bursa terbesar di dunia. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi? Jadi untuk di poin yang pertama, Binance gelar voting tapi Pi Network tetap dicoret. Nah, jadi pada tanggal 17 Februari tahun 2025, Binance memang mengadakan event voting untuk seluruh community cryptocurrency. Jadi bukan hanya untuk komunitas Pi Network, begitu juga untuk semua user aktif boleh berpartisipasi dan memberikan dukungan.
Apakah Pi Network layak untuk didaftarkan di dalam bursa Binance? Atau sebaliknya, Pi Network tidak layak didaftarkan di dalam bursa Binance? Namun ternyata hasilnya sangat mengejutkan. Lebih dari 300 ribuan user aktif yang telah memberikan hak suara mereka. Sehingga 86,6% suara telah mendukung listing Pi Network. Namun ternyata Binance malah menggagalkan dan juga mencoret untuk tidak mendaftarkan Pi Network. Jadi sebetulnya event voting tersebut yang telah digelar oleh bursa Binance bukan semata-mata akan mendaftarkan Pi Network secara otomatis. Tetapi itu hanya merupakan preferensi kira-kira seberapa besar antusias dari komunitas Pi Network yang menginginkan Binance untuk mendaftarkan Pi Network. Jadi selain dari event voting yang telah digelar oleh bursa Binance, namun Binance juga memiliki kriteria ataupun regulasinya tersendiri. Dan ini telah terbukti meskipun Pi Network telah mendapatkan suara sekitar 86,6%. Tetapi Binance belum kunjung mendaftarkan Pi Network. Sehingga keputusan ini telah menimbulkan pertanyaan besar dari seluruh komunitas Pi Network. Kemudian poin berikutnya, alasan Binance tidak memasukkan Pi Network. Menurut laporan terbaru, Binance menggunakan sistem decentralized listing yang hanya menerima project yang telah berjalan di dalam jaringan BNB Smart Chain. Dan sayangnya, Pi Network menggunakan blockchain-nya sendiri sehingga tidak memenuhi kriteria teknis Binance. Dan selain itu, meskipun voting community menunjukkan dukungan besar, namun Binance menegaskan bahwa hasil voting hanya bersifat referensi, bukan faktor penentu utama dalam listing sebuah aset. Dan keputusan Binance ini membuat banyak komunitas Pi Network kecewa. Mereka merasa bahwa Binance seharusnya mempertimbangkan popularitas Pi Network dan juga besarnya komunitas yang mendukung proyek ini. Namun, Binance tetap berpegang pada kebijakan mereka yang mengutamakan aspek dan juga teknis regulasi. Nah, jadi secara kesimpulan, mengapa bursa Binance tidak mendaftarkan Pi Network meskipun mendapatkan hasil voting sangat besar? Jadi alasan utamanya karena Pi Network tidak memenuhi syarat teknis dasar dengan blockchain priority yang tidak kompatibel dengan BNB Smart Chain. Sebetulnya alasan tersebut bukan karena blockchain Pi Network yang tidak kompatibel dengan Binance Smart Chain, tapi masih ada alasan-alasan yang lain seperti masalah regulasi. Dengan model mining yang berbasis referral telah dianggap mirip skema piramida. Kemudian tidak ada audit smart contract yang independen, meskipun ada KYC, tetapi tidak masuk ke dalam standarisasi KYC. Kemudian alasan yang terakhir bahwa fungsi dasar dari sebuah proyek yang belum lengkap, sementara liquidity yang sangat rendah dan juga roadmap tidak jelas. Nah, jadi itulah beberapa alasan utama mengapa Binance tidak mendaftarkan Pi Network. Jadi seandainya tim ataupun developers menginginkan Pi Network terdaftar di dalam bursa Binance, harus memenuhi kriteria ataupun syarat dan juga ketentuan yang sudah diberlakukan oleh bursa Binance. Meskipun secara popularity, Pi Network merupakan salah satu proyek yang sangat populer. Kemudian yang terakhir, gue akan bahas tentang rilis unlock token Pi Network. Dan ini merupakan faktor utama terjadinya penurunan dalam sebuah harga Pi Network. Jadi menurut Blockchain Explorer, bahwa total token Pi yang masih dikunci sekitar 5 billion token Pi, atau setara dengan 4,1 billion US dollar. Kemudian total unlock token dalam 1 bulan ke depan sekitar 108,7 jutaan token Pi, atau setara dengan 89,5 jutaan US dollar. Dan rata-rata setiap hari total unlock token sekitar 3,6 jutaan token Pi, atau setara dengan 2,9 jutaan US dollar. Dan hari terbesar total unlock token akan terjadi pada tanggal 3 April mendatang sekitar 6,8 jutaan token Pi, atau setara dengan 5,6 jutaan US dollar. Dan mungkin pertanyaannya, mengapa unlock token akan mempengaruhi dalam penurunan harga Pi Network? Jadi secara analogi, dengan setiap hari akan ada token yang dibuka sekitar 3,6 jutaan token Pi Network, atau setara dengan 2,9 jutaan US dollar. Jadi seandainya market cap Pi Network tidak mampu menyeimbangkan dari total unlock, maka harga Pi Network akan terus mengalami penurunan. Jadi itulah sebabnya mengapa gue berasumsi bahwa Pi Network akan semakin memburuk. Terkecuali tim ataupun developers melakukan sesuatu, misalnya integrasi, partnership, pembesaran ekosistem, dan terutama burning mechanism. Karena dengan hal-hal seperti itu mampu menopang dengan terjadinya unlock token. Sementara Pi Network merupakan salah satu token yang masuk ke dalam kategori inflasi. Oke, mungkin itu aja informasi-informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian tentang perkembangan Pi Network. Apabila memiliki opini ataupun pendapat pribadi, silahkan discuss di kolom komentar.
See you next time video. I'm Vicky. Back to you.